It's gonna be so... Oh, since we're gonna be stuck here, you guys want to get a drink later? Cute Sue. Holy shit! So many exciting themes in one little book, right? Gadis ini bernama Kate. Dia adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah. Tapi setiap kali Kate mengajar, para siswa selalu tak bersemangat dan sepertinya tak peduli pada Kate. Melihat hal itu, kepala sekolah kemudian menyarankan Kate untuk sejenak berlibur. Di tempat lain kita dipertemukan dengan Meg, seorang marketing produk kosmetik. Ketika itu Meg sedang menawarkan produknya untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan. Namun karena tidak memenuhi syarat, maka produk kosmetiknya pun ditolak. Meg sangat kecewa karena usahanya tak membuahkan hasil. Dan kemalangannya ditambah ketika dia keluar, mobilnya sedang ditarik oleh petugas. Ternyata Kate dan Meg adalah dua sahabat yang tinggal di apartemen yang sama. Mereka yang hari itu sama-sama mengalami kesialan, lalu mencoba untuk meredakannya dengan menikmati minuman. Dan Meg ternyata telah menyewa seorang lelaki penari erotis. Mereka kemudian melanjutkan dengan menonton film bersama. Sambil menonton, mereka berbincang tentang sosok pria yang menjadi idaman mereka. Keduanya menyukai pria dengan perut yang memiliki six-pack dan profesinya adalah anggota pemadam kebakaran. Di tengah malam, Meg membangunkan Kate dan memintanya bersiap-siap. Kate yang kebingungan berusaha untuk membuka matanya. Ternyata Meg telah menyiapkan rencana untuk berlibur. Bahkan dia telah menyiapkan 2 tiket untuk mereka. Akhirnya Kate dengan terpaksa mengikuti Meg. Namun ketika mereka tiba di bandara, ternyata antrean boarding sangat panjang. Karena terdesak waktu, maka Meg segera mencari cara agar bisa boarding dengan cepat. Meg kemudian mulai merayu salah satu petugas untuk membuatkan antrean baru. Dan petugas itu pun tak bisa menahan rayuan genit dari Meg. Dengan mudahnya petugas itu membuatkan antrean baru. Dan akhirnya Meg serta Kate dengan mudah berhasil masuk ke dalam pesawat. Think of the beach, think of the sunshine. Ternyata Meg tak tahu jika Kate memiliki fobia terhadap ketinggian. Apalagi Kate juga mendapat kursi di dekat jendela. Kate lalu meminta bertukar posisi dengan Meg. Tapi saat mereka akan bertukar posisi, muncul seorang pria tampan yang duduk tepat di tengah mereka. Lalu saat pria tampan ini yang diketahui bernama Ryan hendak meletakkan tasnya di bagasi, Meg melihat perut six-pack Ryan. Meg mulai tergoda dengannya. Kemudian mereka terlibat dalam obrolan. Dan sepertinya Kate juga tertarik pada Ryan. Kate dan Meg berusaha menarik perhatian Ryan. Yeah, we're best friends. We're just sitting in these seats because, middle seats are for some. Di tengah perjalanan dikabarkan bahwa pesawat mereka harus mendarat darurat di bandara terdekat sebab ada badai yang sedang terjadi. Untuk menunggu penerbangan selanjutnya, Kate dan Meg memutuskan menginap di sebuah hotel. Dan ketika mereka menuju ke kamar, tanpa disangka mereka malah bertemu dengan Ryan yang ternyata juga menginap di hotel tersebut. Ryan saat itu sedang menuju ke gym. Ryan mengatakan jika dirinya sangat kesal karena keterlambatan pesawat itu akan membuatnya terlambat untuk menghadiri pernikahan. Dan untuk melepaskan rasa kesalnya, Ryan mengajak kedua wanita itu untuk pergi ke klub malam nanti. Tanpa berpikir panjang, Meg dan Kate segera menerima ajakan tersebut. Yeah, I like to drink. She does. Not a lot, not to excess, but Cool. How about a... yeah, it's Kate dan Meg kembali ke kamar hotel. Mereka mulai membicarakan tubuh seksi Ryan. Meg tiba-tiba teringat tentang kopernya yang masih tertinggal di pesawat. Dan karena Meg tak memiliki baju lagi untuk ke klub, Meg kemudian menuju ke lobi hotel untuk bertanya letak mall terdekat. Tetapi mall sangat jauh dan jalanan sangat macet. Meg stres memikirkan apa yang akan dia kenakan malam nanti. Malam harinya Kate datang sendirian ke klub.
Ketika Ryan menanyakan Meg padanya, mendadak Meg muncul dengan menggunakan baju tradisional India. Ternyata baju itu adalah baju milik ibu pegawai hotel yang dipinjamnya. Karena baju yang dikenakan oleh Meg termasuk pakaian yang cukup unik, jelas saja membuat semua mata tertuju kepada Meg. Ketika mereka sedang asik minum, berita di TV mengabarkan jika badai semakin parah dan membuat mereka akan semakin lama menunggu penerbangan selanjutnya. Meg dan Kate melihat kesedihan di wajah Ryan. Kedua wanita itu langsung menenangkannya sambil membicarakan tentang pekerjaan mereka masing-masing. Ryan memberitahukan jika pekerjaannya adalah pemadam kebakaran, dan itu merupakan tipe cowok favorit Meg dan Kate. Keduanya pun semakin menaruh hati pada Ryan. Bahkan ketika kembali ke hotel, kedua cewek itu malah semakin bersaing untuk mendapatkan hati Ryan. Hey, you know what? I'm actually gonna ride up with you. The ice machine on our floor is broken. What do you need ice for? Esok harinya, karena mereka masih harus tinggal di kota itu, ketiganya memutuskan untuk berjalan-jalan berkeliling kota dan menikmati perjalanan menggunakan balon udara. Meski memiliki fobia terhadap ketinggian, namun Kate tetap memaksakan diri demi mendapatkan simpati Ryan. Tapi ketakutan Kate semakin menjadi. Ryan berusaha menenangkan dengan menyanyikan lagu, dan hal itu membuat Meg sangat cemburu. Meg coba mengalihkan perhatian dengan membuka sebuah botol wine. Tapi fatal, tutup botol malah mengenai mata dari operator balon udara, yang membuat mereka terpaksa harus turun sesegera mungkin. Has anybody ever piloted a hot air balloon before? Mereka kemudian kembali ke hotel. Ryan mengatakan jika dia akan bersantai sejenak di kolam renang. Meg dan Kate semangat mengatakan jika mereka akan segera menyusul Ryan. Meg dan Kate mulai sibuk memilih kostum renang. Keduanya ingin sekali melihat Ryan tertarik pada mereka. Kate yang merasa kalah seksi dari Meg kemudian memodifikasi kostum renangnya. Hey, Ryan! Look, I found us a chair! Dan justru semakin membuat Kate sangat menarik perhatian. Setelah di kolam renang, Meg dan Kate semakin bersaing menarik perhatian Ryan. Mereka mencoba melompat indah. Sayangnya, Meg terlalu bersemangat untuk memamerkan bakatnya. Dia malah mempermalukan diri sendiri ketika wajahnya terlebih dahulu mendarat ke kolam. Dan ketika ada seorang anak yang berniat menolongnya, tanpa berdosa Meg justru mengacungi anak itu dengan jari tengahnya. Esok harinya Ryan yang harus segera tiba di Florida karena harus menghadiri pernikahan, kemudian meminta tolong kepada Greg untuk mengantarkannya lewat jalur darat. Namun Kate dan Meg mengetahui hal itu dan memaksa untuk ikut bersama Ryan. Ryan tak bisa menolak mereka dan akhirnya dua cewek itu pun ikut bersama dengan Ryan. Perjalanan menggunakan jalur darat pun dimulai. Ketika di tengah perjalanan mereka singgah lebih dulu di sebuah pom bensin. Kate segera menuju ke toilet. Melihat toilet yang sangat kotor, Kate terpaksa tetap menggunakannya karena kepepet. Meg yang tak ingin Kate menjadi penghalang mendekati Ryan, kemudian mengunci Kate di dalam toilet. Ketika itu, Kate sadar jika ada seseorang yang menguncinya dari luar. Dengan bermodalkan tisu yang dia lilitkan di kakinya, Kate berusaha untuk keluar lewat jendela toilet. Even if you need a date. It's really Kate berhasil keluar, tapi seluruh badannya belepotan dengan kotoran, dan Kate terpaksa harus membersihkan dirinya dengan selang air yang berada di sana. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Kate merasa tak enak badan efek terjatuh dari toilet tadi. Ryan lalu berinisiatif untuk memijat Kate, dan karena sebelumnya Kate tahu siapa orang yang telah menguncinya di dalam toilet, Kate memanfaatkan momen itu untuk memanasi Meg. Dan ternyata pancingan Kate berhasil. Meg yang semakin panas kemudian mencampurkan obat tidur ke dalam sebuah botol minuman. Meg kemudian memberikan minuman itu kepada Kate.
Tapi sayangnya karena Kate menolaknya, minuman itu justru malah diminum oleh Craig yang langsung meminta mereka semua segera beristirahat. Look, I'm on the road like 6-7 days a month. A hole like this is nothing to me. Just get some sleep. Everything's fine. Malam harinya karena semua orang telah tertidur dan Craig juga tak bisa menahan kantuknya akibat minuman dari Meg, secara tiba-tiba mobil malah menabrak pembatas jalan dan membuat lampu bagian depan mobil rusak. Mereka pun tak mungkin melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari hotel. Perselisihan antara Kate dan Meg yang semakin meruncing membuat mereka tak mau berada dalam satu kamar dan saling memisahkan diri. Malamnya ketika Kate selesai membeli minuman, mendadak dia dihampiri oleh Ryan yang dengan ekspresi mupengnya langsung memegang bagian asoy Kate dan disusul dengan ciuman, lalu berlanjut dengan proses pertukaran cairan. Oh, no. It's crooked. Was it like an accident or something? No, she's kind of born that way. I've been told that enhances the experience. Right. Setelah selesai melakukannya, Kate merasa menang dari Meg. Kate mulai merayakan kemenangannya karena telah berhasil mendapat pria yang diidamkannya. Dengan suasana hati yang senang, Kate menikmati sarapan pagi. Ternyata Meg juga muncul dengan wajah yang sangat cerah. Meg bercerita jika dia akhirnya bisa mendapatkan cairan dari Ryan. Perkataan itu sontak membuat Kate marah dan tak terima. Perkelahian di antara keduanya pun tak bisa terelakkan. Keduanya hampir menghancurkan seluruh perabotan di hotel. Pemilik hotel segera memisahkan mereka dengan paksa. Lalu Kate dan Meg diamankan oleh polisi. Freeze, lesbians. Craig yang juga berada di sana ikut dimintai keterangan. Kate dan Meg bertanya di manakah Ryan. Craig mengatakan jika pagi tadi Ryan telah pergi menggunakan mobilnya untuk mengejar acara pernikahan yang ternyata adalah acara pernikahan dirinya. Meg dan Kate jelas merasa tertipu. Oh my god! You two are having a bad day. Officer! Sit down. Mereka lalu memutuskan untuk menggagalkan pernikahan Ryan. Kate dan Meg membujuk polisi agar segera membebaskan mereka karena mereka juga adalah korban. Setelah dibebaskan, Kate dan Meg segera menuju ke lokasi pernikahan Ryan. Setibanya di lokasi pernikahan diadakan, mereka bertemu dengan mempelai wanita dan langsung membeberkan kebusukan dari calon suaminya. Kocaknya, setelah membuat wanita ini sangat marah, ternyata calon mempelai prianya bukanlah Ryan. Rusaklah acara pernikahan orang tak dikenal itu. You're a piece of shit, Carlos! Carlos. Meg dan Kate masih penasaran dan mencari di sekitar gedung itu. Oleh salah seorang di sana, mereka lalu diarahkan ke pernikahan Ryan. Mempelai perempuan telah tiba di sana. Ryan melihat kedatangan mereka dan dengan cepat segera menemui mereka untuk menenangkan kedua wanita itu. Meg dan Kate segera protes karena merasa dipermainkan. Ryan mengatakan jika sebenarnya dirinya tak sepenuhnya bersalah karena kedua wanita itu yang mengejar-ngejarnya sejak awal. Ryan juga tak bermaksud menyembunyikan pernikahannya karena sedari awal mereka tak pernah bertanya tentang pernikahan siapa yang akan dihadiri oleh Ryan. Setelah mendengar penjelasan dari Ryan, Kate dan Meg sadar tentang kesalahan mereka yang terlalu gegabah melihat Ryan. You're the one who was getting married. You never asked. Keduanya lalu memutuskan untuk melupakan segalanya dan lebih memilih pertemanan mereka seperti dahulu. Beberapa waktu kemudian Kate dan Meg menjalani hari-harinya seperti biasa. Setiba di sekolah, Kate ternyata telah ditunggu oleh kepala sekolah dan diberikan tugas baru untuk menjadi asisten pelatih dari tim voli di sekolah. Sementara Meg terlihat dengan gaya rambutnya yang baru. Meg sedang melakukan video call dengan Craig. Ternyata keduanya mulai menjalani hubungan dan film pun selesai.